Kita baca firman Tuhan hari ini Minggu Rogate, tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Janganlah menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapa engkau melihat serpihan kayu di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan serpihan kayu itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu. Setelah itu engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan serpihan kayu itu dari mata saudaramu. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyakkan kamu. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Sebab setiap orang yang meminta menerima, yang mencari mendapat, yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang dari antara kamu yang memberi batu kepada anak-anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin kita pernah atau memiliki seorang sahabat yang sering menghubungi kita atau mengikuti kita itu karena dia membutuhkan kita. Lain, tidak, di mana dia? Di mana lain? Di sini. Aku butuh sesuatu. Tapi ada juga salah satu sahabat, dia tidak pernah mencari kita kalau dia dalam keadaan atau situasi yang sedang happy atau tidak membutuhkan bantuan kita. Dia hilang, sama seperti hilangnya sinyal yang tiba-tiba mau hilang. Seperti itu ada juga teman kita. Atau dengan kata lain, teman-teman, Bapak Ibu saudara-saudari, yang saya dengar di sini ada banyak mahasiswa ya. Karena di daerah ini ada banyak universitas. Sering sekali itu kalau mahasiswa yang sudah atau yang baru menduduki bangku kuliah, dia pasti sering menghubungi orang tuanya. Paling tidak sehari itu ada 3 kali. Pak, doakan saya kuliah di Lampung. Saya dengar di Lampung ini banyak juga orang Kupang, per Sumatera, berduduk berpindah apa tidak. Jadi kalau tahun pertama mereka sering hubungi orang tuanya. Pak, doakan saya di Lampung ini. Saya nggak ngerti apa di sini.
Pak, saya belum makan. Pak, uang saya habis, mahal-mahal bilang begini. Tapi abang kita setelah masuk, iya setengah tahun 6 bulan, mereka mendapatkan teman atau mereka berjumpa dengan orang-orang yang berada di situ. Mereka lupa menghubungi orang tuanya. Bahkan yang dulunya mereka menghubungi orang tuanya 3 kali, sekarang orang tuanya yang menghubungi. Nah, sudah makan kan itu. Nah, di mana kau? Boro-boro abang Inang dibalas hari itu juga. Bisa 3 hari lagi dibalas. Di sini aku Pak, udah makan aku Pak. Apa yang menyebabkan itu abang Inang? Karena dia tidak butuh lagi orang tuanya. Dia sudah ada interaksi atau perkumpulan yang dia rasakan itu bisa menolong, bisa membahagiakan dia. Dia bisa memiliki seorang sahabat di Lampung ini. Nah, demikian juga hubungan kita dengan Tuhan. Siapa di sini kita amati nanti yang merasakan bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu hanya sebatas hubungan ketika kita perlu dengan Tuhan. Kalau kita memiliki masalah di rumah tangga, Bapak Ibu memiliki masalah dengan anaknya, atau anak masalah dengan orang tuanya, atau memiliki masalah di pekerjaan, atau yang luar biasa lagi ketika kita memiliki masalah dalam kesehatan. Itu pasti hubungan kita dengan Tuhan luar biasa. Bukan 3 kali sehari lagi kita berdoa, bahkan 3 hari kita berdoa bagaimana Tuhan mampu menyembuhkan penyakit saya. Demikian juga dengan doa. Kalau Martin Luther mengatakan bahwa doa itu adalah nafas hidup orang Kristen. Jika kita tidak berdoa, disitulah kita mati. Barang siapa yang tidak pernah berdoa, barang siapa yang doanya hanya diatur dengan keadaan dirinya, ketika dia makan 3 kali sehari, ketika dia tidur 2 kali, dia bangun tidur pagi hari, dia mau tidur 5 kali sehari, dia berdoa. Apakah itu nafas kita? Nah, saat ini kita masuk di Minggu Rogate, minggu terakhir. Dan kita akan masuk kepada hari peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Apakah kita merasakan ketika kita memperingati Tuhan Yesus naik ke surga, maka dia tidak berada lagi bersama-sama dengan kita di dunia ini, menghadapi persoalan, menghadapi beragam sakit penyakit. Dan Tuhan meninggalkan kepada kita untuk semakin giat dalam berdoa. Dan minggu ini itu supaya kita merasakan ketika Tuhan naik ke surga, Tuhan tidak meninggalkan kita, tapi berapa banyak kita berdoa, demikianlah Tuhan bersama-sama dengan kita. Nah, khotbah hari ini Matius 7 ayat 1 sampai dengan ayat 11 adalah satu dari beberapa khotbah Tuhan Yesus di bukit. Ketika banyak orang-orang yang datang berbondong-bondong melihat dan mendengar Tuhan Yesus berkhotbah, banyak sekali yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Memberi makan 5.000 orang, menyembuhkan penyakit, membangkitkan orang mati, maka banyak orang berbondong-bondong untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan salah satunya adalah tentang doa. Panggilan dari khotbah ini kita akan melihat bagaimana doa orang Kristen. Bila orang meminta, dia akan menerima. Benarkah itu, Pak? Bila kita berdoa, kita akan menerima. Apakah doa hanya sebatas permintaan, atau doa itu sebagai ucapan syukur? Kita akan melihat. Kalau doa itu hanya sebagai permintaan saja, maka sama seperti mahasiswa yang datang ke Lampung ini.
Doa itu hanya sebagai permintaan. Doa itu juga ucapan syukur. Itu sebabnya dalam Matius 7 ini, yang pertama sekali dalam doa itu kita harus mengenal diri kita. Sebelum berdoa, sebelum meminta, kenalilah diri kita apa kita. Siapa kita di hadapan Tuhan? Siapa Tuhan di hadapan kita? Itu perlu. Maka ketika kita mengetahui siapa diri kita, kita mengenal diri kita ini siapa di hadapan Tuhan, maka tidak ada lagi istilah untuk menghakimi orang lain. Tidak ada lagi istilah doa yang menghakimi, doa yang munafik. Di pasal 6 tadi dikhotbahkan oleh Tuhan Yesus tentang berdoa. Jika engkau berdoa, janganlah seperti orang munafik yang berdoa di jalan, supaya orang bisa melihat bahwa dia itu adalah anak Tuhan. Akuilah panggilan secara sadar atau tidak sadar. Terkadang kita berdoa itu, doa kita menghakimi orang lain. Doa kita itu tidaklah sekedar hanya untuk memegahkan nama kita sendiri. Bahkan yang lebih parah lagi, kita jarang dan kita sangat sulit untuk mengatakan syukur kepada Tuhan. Alanya apa yang mampu kita? Karena kedekatan kita kepada Tuhan. Jadi kan banyak orang berdoa mengingatkan seperti curhat. Jadi sulimai bandohi ditanyang naik. Jadi ada sampai lupa mana berdoa. Jadi emang pertanyaan lupa berdoa tersebut ini baru hidup amin kan. Karena kalau pertanyaan jangan sambil tidur Pak. Kenapa? Karena kita curhat di sini. Sambil enaknya curhat sama Tuhan, kemanusiaan kita itu kita pakai, maka yang ada di situ adalah ini. Kenali diri kita Pak. Itu sebabnya ketika kita mengenali diri kita, dikatakan dalam firman Tuhan, mengapa engkau melihat serpihan kayu di dalam mata saudaramu, padahal balok yang ada di matamu itu tidak bisa. Kan Tuhan Yesus mengajarkan di dalam doa kita. Pertama sekali, jika berdoa, Bapa kami yang di surga, alamat doa jelas. Alamat doa mana? Pertama sekali berdoa sesuai dengan alamat. Dan ketika alamat itu jelas, maka yang kita tuju kepada Tuhan adalah pengampunan. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak. Tidak ada di situ amangan binang melihat kesalahan orang lain. Dan jelas, jangankan kesalahan orang lain amangan. Ketika kita merasakan penderitaan yang luar biasa, kita pun mau menghakimi Tuhan. Kan itu? Jahatnya Tuhan. Aku rajin ke gereja, tapi seperti ini penderitaanku yang mendapat. Sakit aku rasakan. Sakit semua yang penderitaan yang aku alami. Padahal aku menyumbang di gereja. Persembahanku banyak. Aku rajin ke gereja. Aku peserta. Maka pertama sekali yang harus kita lakukan adalah kenalilah. Supaya dalam doa tidak ada doa. Jelas di Yakobus dikatakan bahwa ada juga doa yang tidak dikatakan. Nah yang kedua, kenapa? Karena tidak salah berdoa. Yang kedua apabila dalam hal berdoa, dalam hal meminta agar kita menerima, kita juga harus jelas menempatkan iman kepercayaan kita dalam doa. Dalam Nats Khotbah ini ayat 6 jelas dikatakan, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada hati, dan jangan kamu melemparkan mutiara. Amanginah, terkadang penderitaan yang kita alami kita tidak bisa menempatkan di mana harus kita tempatkan iman kepercayaan kita.
Karena sakitnya yang kita alami, terkadang iman kita tidak kita tempatkan kepada Yesus sebagai sang pendoa yang mengajari kita. Dari situ kita bisa menghadapi satu persoalan. Ini satu perumpamaan yang luar biasa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Karena apa? Ketika kita menderita, terkadang iman kita, kepercayaan kita itu kita letakkan kepada orang-orang yang tidak mampu melepaskan penderitaan. Oleh sebab itu, ketika iman kepercayaan kita sampaikan kepada sahabat kita sampaikan kepada orang-orang atau kepada dukun atau apapun itu, disitulah iman kita diinjak-injak. Disitulah kepercayaan kita yang selama ini kita bangun tidak dapat lagi kita terima. Karena apa? Kita salah menempatkan doa kita, iman kita kepada Tuhan. Maka abang bilang, jangan pernah menempatkan iman kita atau kepercayaan kita kepada apapun yang ada di dunia. Lihatlah Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Dia tidak pernah katakan kepada Allah, lepaskanlah aku dari salib itu. Tapi apa? Dia meminta kekuatan kepada Tuhan untuk dikuatkan untuk melalui salib yang telah diberitakan kepada Yesus. Maka jangan pernah amalkan lari dari penderitaan, tapi mintalah kepada Tuhan untuk dikuatkan dalam penderitaan. Nah, yang ketiga, bagaimana kita berdoa agar doa, permintaan kita, pujian kita itu dapat diterima Tuhan. Kenallah kepada Tuhan. Mintalah kepada Tuhan melalui doa kita. Ada 3 hal dalam doa yang dikatakan dalam kitab Matius ini. Mintalah, carilah, dan ketuk. 3 hal ini adalah yang kita imani dan kita percayai bahwa doa kita itu adalah doa yang dikabulkan. Ketika kita mengatakan amin, maka Tuhan mengatakan ya. Jadi jangan katakan abang bilang doa itu ada 3 jawaban. Aku gak setuju. Aku gak setuju kalau doa itu dikatakan ada ya, dikabulkan, ada tunggu katanya. Bahkan ada yang mengatakan jangan, tidak. Ada satu perkataan yang luar biasa motivasi yang bilang, ketika kita minta kekuatan, ternyata Tuhan memberikan kesulitan supaya kita kuat. Ketika kita meminta kebijaksanaan, tetapi Tuhan ternyata memberikan masalah untuk kita pecah. Nah, ketika kita meminta keberanian, Tuhan memberikan kita bahaya untuk kita atasi. Nah, ketika kita meminta cinta, Tuhan memberikan orang-orang yang bermasalah untuk kita bantu. Jadi bukan kita minta amalan kebahagiaan, datang kebahagiaan. Kita minta cinta, datang cinta itu. Tapi Tuhan memberikan sesuatu bagi kita. Disitulah kita dibuat. Jadilah kehendakmu di bumi seperti sorga. Itu bukan jadi kehendak kita. Maka ketika kita meminta kekuatan kepada Tuhan, Tuhan akan berikan kesulitan. Dari situ dia membuat kita menjadi kuat. Kali doa. Jadi jangan sesuai dengan kita, tapi Tuhan punya rencana yang luar biasa untuk kita. Itu sebabnya ada satu cerita yang luar biasa, ketika seseorang dalam pelayaran di laut, dia menghadapi bencana, dia terdampar di satu pulau. Di satu pulau ini dia berdoa kepada Tuhan. Mudah-mudahan nanti ada kapal yang lewat dan dia akan memanggil kapal itu supaya dia ditolong. Jika cerita Aminah,
seminggu 2 minggu dia putus asa. Dia bangun gubuk kecil ala kadarnya supaya dia bisa di situ berteduh, tidak kena panas, tidak kena hujan, tidak kedinginan. Dia bangun gubuk yang kecil, pasti dalam itu. Ketika dia mencari makanan masuk ke dalam itu, dia tinggalkan di gubuk kecil. Dia sudah capek berdoa. Ternyata Amina ketika dia pulang, dia hampiri gubuk yang kecil itu, gubuknya sudah terbakar. Dia gelisah, dia marah kepada Tuhan. Gubuk ini pun tidak bisa melindungi, padahal gubuk ini juga menjadi harapan untuk bertahan. Dan yang tidak dia ketahui apabila mendekatlah kapal. Kapal kecil, kapal nelayan. Dia terkejut. Dan dia panggil kapal itu. Dan bukan karena dia panggil kapal itu, tapi kapal itu datang. Maka dia bertanya dan bersuka cita karena ada orang yang menyelamatkan saya. Ini luar biasa. Dia bertanya kepada nelayan itu, kenapa kalian datang? Apakah kalian mendengarkan suaraku yang menjerit-jerit memakai? Tidak. Kami melihat ada gumpalan asap yang naik ke atas. Berarti di situ ada orang. Dan setahu kami di situ tidak ada orang dia. Tetapi sekarang ada orang yang berkunjung di situ. Luar biasa, Abang. Ternyata Tuhan menyelamatkan dia dengan membakar gunung. Kadang kita tidak mengetahui cara Tuhan untuk menyelamatkan kita. Kadang kita tidak merasakan bahwa Tuhan sedang menyelamatkan kita dan Tuhan sedang berbicara kepada kita dengan kehendak, bukan kehendak kita. Maka disinilah kita belajar bagaimana kita berdoa dengan meminta dengan sungguh-sungguh. Jika kita memiliki seorang anak tidak pernah meminta kepada bapaknya jika dia perlu sekali permintaan. 2 kali, 3 kali, sampai betul-betul kita seorang bapak memberikan apa yang dia minta. Maka mintalah dengan sungguh-sungguh. Cari. Jangan ketika kita minta kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, datang ke gereja, berdoa di rumah, kita tidak mencari apa yang kita butuhkan. Cari kemampuan. Cari sampai betul-betul, maka Tuhan akan memberikan kepada kita dan kita mendapatkan. Ketuklah, maka pintu dibuka. Sudah berapa kali kita mengetuk pintu hati Tuhan, Pak? Kan ada orang mengetuk pintu hanya di jantung aja. Tidak cukup jantung. Ada katakan shalom, ketuk pintu Tuhan, katakan shalom. Tuhan membuka, Tuhan mendengar, maka dibukakan pintu bagi kita. Bahkan Yesus perumpamakan Amina. Orang jahat saja tahu berbuat baik. Ini kan sudah dalam tanda kutip ini kekonyolan sebenarnya. Jadi barang siapa yang tidak berdoa dan tidak meminta kepada Tuhan, tidak yakin kepada Tuhan, sampai Tuhan mengatakan orang jahat saja tahu berbuat baik kepada anaknya. Bagaimana dengan Bapa yang di surga? Luar biasa. Pernah kita minta, dan justru Tuhan tahu sebenarnya sebelum kita minta, Tuhan tahu kebutuhan kita. Tapi mintalah, carilah, ketuklah, itu akan dibuka. Kamu akan mendapatkan dan kamu akan diberikan. Itu doa. Jadi yang luar biasa dari kita adalah bagaimana kita mengimani doa. Setiap orang yang kita akan menerima. Mintalah apa? Kita sedang dalam proses, selalulah berdoa. Tidak ada yang membatasi kita berdoa, amanah. Begitu kita datang tadi ke gereja, berdoa, pulang berdoa, di jalan berdoa, sampai di rumah berdoa kepada Tuhan. Maka kita akan mendapatkan apa yang kita butuhkan. Tuhan menjawab.
amin, amin 3 kali kita katakan di sini, Tuhan menjawab. Tuhan mengatakan ya, Dia akan berkarya di dalam hidup kita. Kita rasakan karya. Dan itu yang saya rasakan memang datang ke tempat ini. Saya berdoa, mudah-mudahan AKBP Kedaton, Resort Kedaton, Distrik 32 Lampung ini mendengarkan apa yang saya cari. Dan saya minta di sini untuk partisipasi apabila membantu dukungan doa untuk AKBP Distrik 34. Memang sudah lama, puluhan tahun Distrik 34, tapi tidak memiliki rumah dinas, sekdis dan bendahara distrik. Saya, karena apa ya? Saya pernah melayani di pinggiran Medan, atau lebih jelasnya di pasal 15 Tembung Kampung Bola, dan di Bagan Batu juga pernah. 2 kali saya, rumah dinas saya itu ada sumur, tapi bukan sumur bor, sumur masih pakai ember itu mana. Jadi ternyata hidup kita ini juga seperti sumur. Di mana dia, Mak? Jadi kalau sumur diambil airnya, kalau kita ambil airnya, terus kita ambil airnya, dia nggak pernah pulang airnya. 10 kali tiap hari kita ambil airnya, Mak, airnya nggak akan habis. Dan luar biasanya, nggak kita ambil pun airnya itu nggak akan keluar. Dia nggak akan jadi keluar airnya itu dari sumur itu, dia tetap seperti itu. Cuman kalau air sumur tidak diambil, dia rentan dengan penyakit. Air itu akan kotor. Nah, di mana hubungannya dengan kita? Hidup manusia juga seperti itu, amat. Ketika kita memberikan bantuan kita kepada orang lain, ingatlah bahwa apa yang ada pada kita itu tidak akan pernah kurang. Ada amin? Amin. Masuk di jurus ini, masuk. Nggak kurang. Harganya ini kombine itu. Yakin apa? Seperti sumur, nggak akan kurang. Dan kalau dia tidak kita beli, memang nggak akan nambah. Tapi dia rentan tidak menjadi berkat. Masuk di jurus kedua. Nah, dalam hal memberi juga, sumur ini juga punya etiket. Dia etiket nama. Ketika kita memberi, jangan dengan paksaan. Ayat Allah usap patron FPI itu berkaca. Victor Gaurdo ID jadi kotor. Dia kotor. Dia nggak bersih, nggak cerdik. Dia harus pelan-pelan. Berdiri cus. Buat mau di kiri ini doang. Nah, aku mau di masuk jurus kedua. Kurang ala dipaksa, ala non gagi kotor non, nah binasa. Ima kita mah, coba cuma, tak masuk kita mah, coba di tanggung tahu di level Tuhan ini yang dua mah, asal nama tidur dia berdoa. Mirip Allah maka kau akan diberikan. Sekarang aku minta kepada Tuhan di Kedaton ini. Masih lupa mereka. Udah memang nanti dulu di Kedaton orang. Berbicara nanti di situ memang masih boleh kali kapan masih lupa. Jadi Lampung doang ini lubang berbeda-beda. Sangat tahu dison boleh lahir mahmud di Lampung. Lemo kecamatan tentang lubang Lampung Bangka alamnya kan nama Bangau di masyarakat be abari kalau dengar bang masyarakat sian Lampung Tuhan memberkati kita hiduplah dalam doa Tuhan akan berkarya dalam hidup
Amin.